Setelah melalui pertempuran yang sengit, tidak lama kemudian Mongolia berhasil menangkap raja terakhir Kediri itu tidak jauh dari kursi singgasananya. Kekuatan prajurit pilihan yang melapisi keselamatannya kini telah tuntas di ujung pedang Mongolia. Inilah karmaku. Sang Prabu Jaya Katuang kini membanting tombaknya ke lantai dalam lingkaran kepungan prajurit Mongolia yang ketat. Dalam pengawalan ketat prajurit Mongolia, orang nomor 1 Kediri itu kemudian digiring ke pelabuhan Jongbiru, lalu dibawa menyusuri sungai Berantas menuju ujung Galuh, meninggalkan istananya yang telah menjadi lautan darah dan debu. Sihpi kini menggiring ketat raja taklukannya dengan harta rampasan yang telah membuat kapal-kapalnya miring ke kiri. Kediri kini runtuh menjelang senja beserta dengan segala kebesarannya. 100 orang kerabat istana yang melarikan diri ke bukit dikejar oleh Gaosing dengan satu menghan prajuritnya. Di atas bukit itu, seluruh kerabat istana tertangkap tidak tersisa, kemudian ditahan di kapal Sihpi yang berlayar di belakang kapal tahanan Raja Kediri. Arda Raja sendiri tidak mampu melakukan perlawanan di depan ketatnya pedang-pedang Mongolia yang telah menempel di lehernya. Kerajaan Kediri di bawah kekuasaan Jaya Katuang kini telah runtuh setelah berdiri sejak tidak lebih dari 1 tahun yang lalu. Senyum sang kaisar sudah dapat terlihat dari sini, kata Ike Mese dengan congkaknya ketika yakin bahwa Kediri tidak mungkin dapat menggerakkan kekuatannya kembali. Raden Wijaya menanggapinya setuju dengan pendapat dari Ike Mese. Pengakuan Jawa atas kekuasaan Mongolia dimulai dari sekarang, Panglima. Waktuku tidak banyak karena aku sudah terlalu lama berada di Jawa ini. Apakah Panglima akan menghadap Kaisar dengan tangan yang kosong? Segera berikan kepada kami upeti yang telah dijanjikan, atau potongan kepala Raden yang akan menjadi penggantinya. Jangan khawatir, Panglima. Semuanya telah kami siapkan di Mojopahit. Aku tinggal mengambilnya sekarang. Panglima silakan bersenang-senang dulu di sini. Baik, tapi akan aku sertakan 2 orang perwira dan 2 orang jukun yang bersenjata lengkap untuk mengawal dan mengawasimu. Ike Mese kini memandang Raden Wijaya dan Arya Wiraraja seperti ada firasat yang kurang baik tergambar di wajahnya. Terima kasih, Panglima. Kami akan segera berangkat. Tanpa menunggu tanggapan Ike Mese, selanjutnya Raden Wijaya dan penerjemah beserta seluruh pasukannya kini bergerak kembali ke Mojopahit dikawal oleh 2 orang perwira dan 200 prajurit Mongolia. Raden Wijaya dan Arya Wiraraja sendiri merasa tidak perlu menemani tamunya menikmati arak dalam merayakan kemenangannya. Kepergian orang-orang Mojopahit yang seakan-akan terburu-buru itu diikuti pandangan mata prajurit dan juga punggawa Mongolia hingga hilang dari pandangan mata mereka. Kepergian mereka kini telah menimbulkan tanda tanya yang besar. Firasat tidak baiknya tertutup oleh wajah lembut Panglima perang musuhnya. Hari kedua usai kehancuran kerajaan Kediri, Gaosing kembali dari Bukit Selomengleng setelah memastikan seluruh tawanannya berada di dalam kapal. Panglima perang itu kemudian bergabung kembali dengan pasukan Ike Mese di reruntuhan istana Kediri. Mengapa aku tidak melihat satupun orang pribumi? Kemana mereka semua? Mereka kembali ke Mojopahit untuk menyiapkan upeti, jawab Sihpi. Kalian membiarkannya pergi. 2 putri yang akan diberikan kepada kita ada di Mojopahit. Itulah sebabnya mereka sedang mengambilnya di sana. Tetapi
Tidak pernah dalam sejarah kita diajarkan untuk mempercayai musuh begitu saja. Ike Mese kini menenggak segelas arak di tangan kirinya. Dia bukan musuh. Dia telah menjadi sekutu kita. Sekutu yang bahkan kekuatan taringnya pun setajam apa yang kita belum pernah tahu. Gegabah, kekhawatiran Gao Xing kini meruncing di tengah kelelahannya mengejar tawanan di Bukit Selo Mengleng. Jangan khawatir, aku telah mengawalnya dengan 200 prajurit pilihan dan 2 orang perwira yang terlatih. 2 jukun untuk mengawal pasukan yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipatnya. Dan kita berada di daerah asing. Kalian pasti telah berencana untuk menyerahkan leher kita kepada kaisar. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Kediri telah kita lumpuhkan. Tugas kita menghukum Jawa telah tuntas. Sepi tidak habis pikir mengapa Gao Xing begitu mengkhawatirkan kepergian dari Raden Wijaya dan orang-orangnya. Apakah kalian telah mendapatkan Putri Singosari yang ditawan di Kediri? Ike Mese dan Sepi kini saling memandang. Putri yang telah dijanjikan untuk menjadi upeti bagi Mongolia. Kembali Ike Mese dan Sepi saling memandang. Darah prajurit kita telah membanjir di Kediri karena harus menghukum Jawa dan mengambil upetinya. Gao Xing kini menambahkan ucapannya. Orang Jawa itu hanya bilang akan menyiapkan upeti dan putri persembahan di Mojopahit, kata Ike Mese. Mengapa tidak putri itu saja yang dibawa kemari? Agar kita tidak buang-buang waktu dan tenaga. Karena harus 2 kali menempuh perjalanan, bantah Gao Xing. Panglima Mongolia yang satu ini mulai mencium adanya sesuatu yang tidak beres. Mereka memanfaatkan kesenangan kita dalam merayakan kemenangan ini dengan menyuguhkan arak Jawa. Ike Mese kini merenung tiba-tiba. Dalam hatinya kini telah membenarkan ucapan dari Gao Xing. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh orang-orang Jawa itu di Mojopahit. Gao Xing kini masih juga risau. Setelah dicecar berkali-kali, tumbuhlah naluri prajurit Ike Mese. Laki-laki itu menggeleng-gelengkan kepalanya, menepis pengaruh arak yang telah memberat di kepalanya. Dengan kelelahan seperti itu, kaki mereka tidak akan bisa berlari cepat. Maksudmu, kita bisa menyusulnya? Baik, aku akan memimpin langsung pasukanku untuk menyusul mereka. Sekarang juga. Gao Xing kini membuat keputusan tanpa harus meminta pertimbangan kedua teman panglimanya. Ike Mese dan Sepi kini terkejut dengan keputusan dari Gao Xing itu. Namun akhirnya mereka juga menyetujuinya. Ditenggaknya habis arak Jawa itu, kemudian dibanting gelasnya hingga membentur pada akar pohon trembesi. Wajahnya kini memerah ranum seperti sebutir tomat di kebun lereng pegunungan Arjuna. Gao Xing kini melangkah pergi melewati jalur yang sama ketika mereka menuju Kediri beberapa hari yang lalu. 3 minggan prajurit yang bersamanya kini meninggalkan reruntuhan istana yang telah mulai sepi. Perang melawan Kediri telah usai. Alam di bawah langitnya kini beristirahat dan kembali sunyi. Tanah Katang yang menjadi pusat pemerintahan Kediri kini telah kelelahan dalam kekacaubalauannya. Sore hari ini bergegas berganti malam. Malam berganti pagi. Kelelawar kini telah kembali ke sarangnya, bergelantungan di ranting-ranting pohon tinggi di sepanjang tebing Selo Mengleng, tempat bersemayam goa kesayangan Ratu Kilis Suci, leluhur Kediri berpuluh-puluh tahun yang lampau. Bukit yang seharusnya menjadi benteng alam di barat istana Kediri itu kini justru telah dikuasai musuh dan dijadikan sebagai sumber kendali Gao Xing dalam menggempur tuan rumahnya. Bukit Selo Mengleng kembali sunyi. Sepasang kancil
kini keluar dari sarangnya menyusuri jalan setapak beriringan menuju belik menikmati segar airnya. Tenggorokannya kering menahan rasa haus yang berhari-hari karena tidak berani meninggalkan sarang, takut kepada peperangan. Sejenak kemudian kepala kancil itu mendongak. Sepasang kancil itu merasakan ada udara segar yang masih tersisa. Kedua pipinya dibelai tiupan angin dari timur Sungai Brantas. Hingga beberapa saat kedua binatang itu bermain air yang lama tidak dilihatnya, tidak kenal waktu. Tidak lama kemudian senja kini telah datang. Bau amis darah telah sirna digantikan oleh aroma akar-akar kayu putih yang menyembul dari tebing tanah yang basah. Kediri kini mulai menyongsong malamnya. Sementara itu, bias sinar kemerahan menjuntai ke barat menyusup rindang hutan yang berlembah, memanjang di antara rimbunan daun menaungi jalan di tepi Sungai Brantas. Pasukan Gausing kini melintasi bukit menjangkau segaris jalan dalam mengejar pasukan Raden Wijaya yang telah pulang kembali ke desanya. Mereka menuruni jalan panjang yang dinaungi barisan pohon ketapang yang berbaris-baris tanpa putus. Keteduhannya telah membawa hawa sejuk bagi para prajurit asing yang tengah berbaris di bawahnya. Sekelompok beranjangan di dahan rendah kini terusik dan terbang tinggi. Mereka terganggu barisan kaki-kaki prajurit yang berderap menapak jalan tanah yang berdebu-debu. Jauh di depannya, sekelompok orang yang diburunya telah sampai di tempat tujuannya 2 malam yang lalu. Perwira yang bertubuh jangkung yang mengawalnya tidak sabar lagi menuntaskan tugasnya. Di mana 2 putri yang telah dijanjikan itu, Raden? Nada bicaranya kini mendesak lawan bicaranya ketika mulai memasuki gerbang desa Mojopahit. Matanya menatap panji yang bergambar sepasang buah mojo menyambutnya berdampingan dengan panji getah-getih peninggalan Singosari. Mereka sudah kami siapkan dan menunggu di dalam bedukuan, jawab Raden Wijaya. Matahari bergerak sangat cepat di negeri ini. Tolong sabar, Perwira. Negeri ini sudah terlalu lama dilanda perang, sehingga kedua putri kami sangat bosan dan ketakutan jika mereka melihat senjata. Apa maksud Raden? Sebaiknya semua senjata dititipkan dulu di gerbang masuk. Nanti bisa diambil lagi setelah kedua putri itu di dalam tandu. Kedua perwira Mongolia itu tidak langsung menanggapi permintaan dari tuan rumahnya. Ditatapnya dalam-dalam wajah Raden Wijaya. Perwira Mongolia yang bertubuh jangkung itu seketika menggenggam gagang pedang dengan tangan kanannya. Lembu Sora dan Ronggolawe kemudian maju 2 langkah mendekati Raden Wijaya. Nambi kemudian juga menyusul di belakangnya, bersiap menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Suasana kemudian hening dan juga sedikit tegang. Hingga beberapa saat berlalu, semua mulut laki-laki itu terdiam seperti patung yang berdiri disejajarkan dan saling berhadapan. Mojopahit kini sepi di tengah banyaknya prajurit asing yang tengah berkumpul. Angin sore kini bertiup sangat lembut, nyaris tidak terasa, hanya sedikit saja menyentuh ujung-ujung rambut. Perwira Mongolia itu kemudian menimbang permintaan dari tuan rumahnya. Matanya menelusuri garis-garis di wajah Raden Wijaya. Adakah setitik tanda yang menjadi ukuran kepercayaannya? 2 orang itu kini bertambah menjadi curiga. Namun Raden Wijaya menjawab kecurigaan tamunya dengan tatapan mata yang teduh. Seekor kedasi kini menjerit lirih dari utara, mengagetkan orang-orang asing itu, bahkan orang-orang Mojopahit sendiri. Burung itu bersuara lagi. Perwira jangkung mendengar peringatan alam. Tubuhnya kini mendingin. Wajah lugu dan tatapan teduh Raden Wijaya sangat membingungkannya karena berselisih dengan jerit kedasi yang telah membuat debar di dadanya. 2
tanda-tanda aku tangkap hari ini? Mana yang dapat aku percaya? Perwira asing yang bertubuh jangkung itu tidak cukup matang dalam menangkap tanda-tanda kearifan alam di tanah musuhnya. Kebimbangan kini telah menyelimutinya di tengah pilihan yang sangat-sangat sulit. Mempercayai suara kedasi sebagai pertanda yang buruk atau wajah lugu tuan rumahnya yang tidak menunjukkan rasa permusuhan. Binatang itu tidak mungkin bohong. Tapi mengapa aku harus melepaskan senjata dari tanganku? Dimanapun, orang Mongolia tidak biasa bepergian tanpa senjata, dan kini mereka harus menanggalkannya. Mata dua perwira Mongolia itu kemudian menebar ke sekeliling. Tidak banyak orang dan tidak ada yang bersenjata. Sepertinya memang tidak ada ancaman. Perwira jangkung itu kemudian menyerahkan pedangnya kepada Raden Wijaya. Namun perwira di sebelahnya menghalanginya karena ada kekhawatiran di hatinya. Pedang itu kini berhenti di tengah-tengah. Kedua laki-laki beda bangsa itu kini sama-sama memegang pedang Mongolia dalam keadaan berdiri. Semua pasang mata kini tertuju pada gagang pedang itu. Sulit menebak siapa yang akan lebih cepat merebut gagangnya. Beberapa kejap kini telah berlalu. Namun akhirnya perwira jangkung Mongolia itu mengendurkan genggaman jemarinya dari sarung pedangnya. Sekali lagi burung kedasi menjerit. Kali ini dari selatan dan lebih lantang suaranya. Telinga perwira Mongolia itu sangat jelas menangkapnya. Namun ia tetap tidak juga mampu menangkap pesan yang telah dibawa oleh burung itu. Itu lebih baik dan kami tidak repot. Perwira jangkung itu kemudian melepas pedang dari tangannya. Raden Wijaya menanggapinya dengan sebuah senyum. Perwira yang satunya lagi kini menarik kembali tangannya. Ia tidak jadi menahan temannya menyerahkan pedang, namun tetap tidak mampu menghapus rasa kecewa di wajahnya yang menyisakan sorot mata kecurigaan dan masih saja ada ketika Raden Wijaya mundur satu langkah menyerahkan pedang itu kepada Nambi. Peristiwa rawan itu berjalan sangat singkat. Bisa saja segala kemungkinan terjadi. Pedang itu langsung bisa menebas leher tuan rumahnya atau bisa juga sebaliknya. Namun ternyata raut wajah Raden Wijaya yang menampakkan keluguan itu telah membuat perwira jangkung itu mempercayai semua ucapan dari tuan rumahnya. Setelah semua prajurit Mongolia memasuki desa Mojopahit tanpa senjata, berbaris di depan orang-orang Mojopahit yang juga telah meletakkan senjata, yang kemudian menghilang satu persatu kembali ke barak mereka. Pasukan Mongolia kini terus berjalan semakin dalam memasuki area pedukuhan itu. Perempuan-perempuan Mojopahit di pondok yang tidak berdinding sejenak menghentikan gerakan canting di tangan mereka, menunda melukis batik pada selembar kain yang terhampar di depan duduknya. Matanya memandang laki-laki asing yang sedang berbaris di desanya itu. Sejenak api dalam anglo tempat memasak malam itu bergoyang-goyang dihempas angin dari tubuh-tubuh prajurit asing yang sangat besar. Di bilik yang berbeda, Gayatri juga berhenti meniup canting ketika terdengar suara gemuruh di luar rumahnya. Pasukan Mongolia kini menuju bangunan luas yang juga tidak berdinding, tempat biasa orang-orang Mojopahit berkumpul untuk mengadakan upacara keagamaan. Nyai Pamandana kini menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Orang-orang itu sudah datang, Doro. Kau teruskan pekerjaan ini. Gayatri kemudian bangkit dari duduknya. Di depan rumah besar yang telah disiapkan orang-orang Mojopahit, kedua perwira dan prajuritnya itu kemudian berhenti. Tidak lama kemudian keluarlah dua buah tandu yang indah, masing-masing dipikul oleh 4 orang prajurit. Siapa mereka, Raden? Perwira Mongolia itu terpesona ketika melihat tandu yang sangat indah di depan matanya. Mereka adalah 2 orang putri yang akan kami persembahkan kepada Kaisar Mongolia, Perwira. Apakah mereka sudah ada di dalamnya? Dan telah siap kami bawa, Raden?
mereka sudah ada di dalamnya. Dan kita akan buktikan sebentar lagi. Tandu itu kini berhenti tepat 10 langkah di depan Raden Wijaya dan para tamunya. Setelah itu, tersingkaplah tirai sutra jendela tandu yang pertama. Tribuaneswari kini melemparkan senyumnya. Tidak lama kemudian, tersingkap pula tirai jendela tandu yang kedua. Ada Gayatri yang sedang menangkap kedua tangannya sambil tersenyum. Terpukau kini orang-orang asing itu melihat kecantikan dua putri Singosari yang akan dipersembahkan kepada kaisar mereka. Senyum mereka kini telah menyihir, membuat 200 orang prajurit Mongolia itu hingga beberapa saat tepat mematung di tempatnya. Telapak kakinya terasa berat seperti telah dihisap oleh bumi. Meluluh lantakkan kekuatan sadarnya, senyum yang pertama dan terakhir kali dinikmati. Sesaat setelah itu, tirai sutra itu menutup kembali, kemudian muncul hening sesaat menjemput sang senyap. Ketika hening itu menyapa, tiba-tiba saja terdengar gelegar suara letusan cemeti yang sangat keras. Suara itu meledak-ledak di atas kepala. Kiai Keling di tangan Ronggolawe kini telah menabuh genderang serangnya. Suara lecutan itu kemudian diikuti meluncurnya ratusan anak panah dari balik semak-semak dan dinding kayu, membuat pasukan asing itu kini menjadi kelabakan. Mereka kemudian berhamburan ke sana kemari karena tidak pernah menduga sedikit pun akan terjadi serangan seperti itu. Orang-orang itu gugup dan berteriak-teriak. Mereka menyumpah-nyumpah dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh tuan rumahnya. Tidak ada tempat berlindung, sedangkan di sekelilingnya telah tertutup rapat oleh prajurit Mojopahit yang bersenjatakan lengkap. Mongolia kini telah terjebak. Puluhan prajurit yang mencoba keluar dari lingkarannya dihadang oleh Lembu Sora, Ronggolawe, Nambi, dan ketujuh orang Arya Singosari. Keris-keris pusaka yang tersembunyi di balik kain batik pembungkus celana di bawah lututnya itu bagai tanduk banteng yang tajam dalam membelah dada musuhnya. Malang bagi prajurit Mongolia karena tidak ada lagi senjata pamungkas di tangannya setelah senjata utama mereka dititipkan di regol Mojopahit. Sejak pertama kali menginjakkan kakinya, udara terik tanah Jawa telah memaksa prajurit Mongolia meninggalkan del yang biasa mereka pakai di negerinya atau di tempat-tempat yang berudara dingin lainnya. Padahal di dalam lipatan del biasanya orang-orang Mongolia menyelipkan senjata rahasia atau peralatan-peralatan lainnya. Tradisi Mongolia itu telah terbaca di tanah musuhnya yang bekerja sama dengan cuacanya. Semua kini telah mati terbantai kecuali seorang penerjemah yang telah diamankan tidak lama sejak pasukan itu memasuki regol utama gerbang Mojopahit. 2 orang perwira dan 200 prajurit Mongolia kini telah tergeletak tidak bernyawa. Mereka tidak tersisa. Untuk yang ketiga kalinya, kekuatan Mongolia terkikis setelah peperangan di Mojopahit dan penyerangan di Kediri. Di timur Sungai Brantas, di tengah-tengah sisa-sisa kemewahan istana yang telah runtuh di Kadang, Ike Mese tidak pernah tahu persis peristiwa yang terjadi saat ini di Mojopahit. Pasukan yang diharapkan menjaga dan juga mengawasi tuan rumahnya justru telah musnah. Tanaman itu kini telah memakan pagarnya sendiri. Tanah Mojopahit kini memerah. Tidak lama kemudian alamnya lengang kembali seperti biasa. Di barat matahari semakin menyurut dan pergi. Sementara itu, beberapa waktu kemudian, "Engkau adalah wanita titisan dewa." Narendra Duhita kini muncul dari dalam air dan mengalungkan seuntai emas permata ke leher Tribuaneswari. Mulut wanita ayu itu melongo melihat kalung kesayangannya ada di tangan Narendra Duhita adiknya. Dadanya berdebar. Peristiwa mengerikan di lorong istana yang telah mengancam keselamatannya kini kembali tergambar jelas di permukaan air penitiran yang bening itu. Sesaat setelah debar jantung itu mengendur dan perasaan di dadanya kembali tenang, senyum kabung kini telah mengembang di bibirnya.
Pentirtaan Watu Gede kini telah menjadi saksi berkumpulnya kembali Sekar Kedaton Singosari untuk yang pertama kalinya sejak kerajaan yang merintis bersatunya Nusantara itu telah hancur runtuh. Seuntai kalung yang tidak ternilai harganya telah mengingatkan Tribuaneswari ketika menyambung nyawa melindungi kedua adiknya pada masa Praloyo melanda istana Singosari. Putri sulung Kertanegara itu tidak sedikit pun mengira benda itu akan kembali lagi di tangannya. Ditundukkannya kepala dengan rambutnya yang telah basah. Dibiarkan adiknya kini mengalungkan benda bersejarah itu ke lehernya. Terima kasih. Kau pun wanita perkasa. Kemudian Tribuaneswari memandang Jayendra Dewi dan Gayatri yang juga sedang berendam tidak jauh darinya. Kalian juga. Tirtamaya di pentirtaan para raja dan keluarganya itu masih mengalirkan air yang jernih dan menyegarkan. Tidak ada yang berubah. Perpaduan mata air dari gunung di timur dan barat menyatu, menjelma menjadi air yang mensucikan. Tidak ada perubahan yang berarti kecuali beberapa arca dan taman bunga yang sedikit rusak, sisa-sisa daripada kehancuran. Kini taman bunga pentirtaan Watu Gede telah musnah, digantikan oleh puing-puing bangunan istana yang berserakan. Tanah Renggo yang menjadi tujuan selanjutnya setelah upacara besiram ada di antara sepasang patung Dwarapala dengan pentirtaan Watu Gede. Di tempat ini juga terlihat sisa-sisa puing-puing hujan. Mata keempat putri raja itu menjadi sembab memandangnya. Puri-puri istana kini telah rusak dan tidak berbentuk. Kirap berjalan tanpa tergesa di atas jalan yang berlapis susunan batu hitam yang sangat rata. Hanya jalan inilah yang masih tersisa. Satu langkah demi satu langkah, Raden Wijaya di barisan paling depan, tepat di belakang para pendeta Brahmana, diikuti oleh keempat putri Raja Sri Kertanegara. Di belakangnya lagi Arya Wiraraja, Ronggolawe, Lembu Sora dan Nambi. Ketujuh orang bekas Aryo Singosari, Banyak Kapuk, Medang Dangdi, Lembu Kapetengan, Pamandana, Gajah Pagon, Maeso Bawakal dan Wirota Wirogati berada di barisan yang paling belakang bersama dengan Ki Lurah Mameling, Ki Macan Kuping, Ki Wuru, Agraja, Ki Lurah Kudadu, dan beberapa pejabat desa serta para abdi dalam yang masih setia kepada Singosari. Seorang perempuan yang berwajah teduh kini berjalan tertatih-tatih diapit oleh dua orang abdi dalam. Tubuhnya dibalut oleh kemen badik. Sanggul gelung kleng di kepalanya rapi, mirip kukusan yang terbalik. Perempuan yang berkulit putih bersih itu kini berjalan sangat lambat. Kaki kirinya yang bengkak telah membuatnya harus berjalan sedikit pincang. Sesekali perempuan itu terbatuk atau mulutnya merengis menahan sakit ketika abdi dalam yang memapahnya terlalu kuat mencengkram lengan kanannya. Ia adalah Saudara Kara, perempuan gagah berani Singosari, dayang dari Gayatri yang telah diselamatkan oleh Sang Maha Penyelamat. Harum melati surga kini mewangi di sekujur tubuhnya. Iring-iringan itu kemudian ditutup oleh para prajurit Mojopahit. Sesampainya di Tanah Renggo, Raden Wijaya diapit pendeta Brahmana kini menapak anak tangga yang dijaga sepasang patung Siwa menuju lorong pamujan di depan puri utama. Harum tanah di bawahnya masih tercium seperti dulu. Para pengiring kini menunggu duduk berjajar di bawah anak tangga. Sepasang dupa kini menyala di kanan kiri pintu masuk lorong Sanggar Pamujan. Ada beberapa bejana yang berisi air suci dan kembang setaman yang berjajar di sampingnya. Om Sang Maha Kuasa, semoga kami mencintai tanah air ini sebagai ibu, dan hamba adalah putra-putranya yang siap sedia membela seperti para pahlawan kami. Sangat lama Raden Wijaya berdoa bagi leluhur serta kejayaan bangsa dan negerinya.
Restunya menjadi ajimat penerang jalan yang dilimpahkan oleh Sang Hyang Widi bagi nasib dan masa depan bumi pertiwi. Angin timur kini berhembus tidak begitu kencang. Lembabnya kini telah menunjukkan kulit, menyingkap bulu di punggung seekor jalak yang sedang menisik bulu di ranting pohon dewandaru yang berjajar di samping puri. Aroma wangi dupa dan juga wangi bunga kini telah terbawa angin hingga terusan Kelampok dan Kalimati yang saja masih mengalir tenang airnya seperti dulu. Di barat tanah Renggo, kicau burung terucuk dan mega kini telah membelah di depan sang surya menutup sada yang sederhana itu. Batang dupa terakhir kini telah habis. Iring-iringan pewaris Singosari itu kini beranjak ke utara kembali ke tanah Majah. Mereka mengambil hikmah pahitnya nasib dan rasa buah yang tersebar menuju puncak yang gemilang.